Tiga raja ketemu Yesus di mana? Yang udah tahu jangan ngomong. Ya, Pak Joni udah tahu karena tadi udah ngobrol. Ya, tiga raja ketemu Yesus di mana? Yang kenceng, gak usah malu. Kita kan belajar. Kalau salah saya lurusin, kalau benar saya bilang hebat, profesional. Tiga raja ketemu Yesus di mana? Di kandang. Tahu dari mana? Mesti ada dasar kok. Alkitab. Ayo kita buka Alkitab. Injil Matius bab 2 ayat 11. Injil Matius bab 2 ayat 11. Cerita tiga raja. Maka masuklah mereka 11 atau 12? 11 kalau nggak salah ya. 2 ayat 11 kan? Ya. Maka masuklah mereka. Berarti saya meluruskan yang salah. Disuruh tiga raja ketemu di kandang? Apa di rumah? Nah, itu ditulis di mana itu? Nah iya, berarti yang benar yang mana? Enggak, yang benar di rumah. Berbeda dengan para gembala. Para gembala bertemu Yesus lagi dibungkus lampin, ditaruh di atas palungan. Itu ada di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 12. Masa tidak salah? Kan jelas dibedain. Iya kan? Terus tiga raja ketemu Yesus. Yesus baru lahir atau udah gede? Iya betul. Itu kalau kita teliti baca pada waktu Injil Lukas, para gembala bertemu dengan bayi yang dibungkus lampin. Tiga raja bertemu dengan anak di rumah. Nah sekarang kita pikir, bayi umur berapa? Baru lahir atau berapa bulan kan? Kalau anak? Ya. Silakan direnungkan. Ya kan? Nah itu kalau kita belajar kitab suci Bapak Ibu. Saya bilang berapa trik. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu mulai mencintai kitab suci dan mulai baca. Dan bacanya nggak berbeda. Apa yang dibaca dengan apa dipikir berbeda kan? Bapak Ibu baca di rumah, tapi kalau ditanya bilang di kandang. Ya, kita kan belajar kitab suci. Nanti malu dong Bapak Ibu. Ditanya, udah belajar kitab suci? Udah, ya kan? Baru ditanya, tiga raja ketemu di kandang, diketawain sama orang tua. Berarti gurunya yang bego kan? Udah dapat ya? Masih banyak ya, masih banyak yang harus kita pelajari dari kitab suci. Ya, saya hanya menunjuk sedikit-sedikit tujuannya biar apa? Bapak Ibu tertarik dan mau belajar terus kitab suci. Ya, nanti kita akan belajar Injil Markus, Injil Matius, ya kan ya, Injil Lukas, Injil Yohanes dan sebagainya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk tahap penerusan wahyu. Tahap penerusan itu terjadi sesudah para rasul meninggal, diteruskan oleh gereja. Jadi ada perumusan, baru ada ajaran resmi, baru ada kuasa mengajar, dan ada wahyu pada akhir zaman. Rupa-rupanya sampai sekarang ada wahyu yang belum terpenuhi, yaitu wahyu akhir zaman. Ya, nah, kita lihat sedikit perumusan wahyu dalam Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus sedikit demi sedikit. Wahyu ini dirumuskan oleh orang beriman dalam bentuk-bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada orang lewat pewartaan, lewat kitab suci, ajaran gereja, buku-buku tafsir, buku teologi, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu silakan membaca buku-buku tafsir atau buku-buku teologi, ya. Nah, untuk membaca buku tafsir sebaiknya kita harus belajar teologi dan sejarah. Ajaran resmi, para rasul selain mendengarkan ajaran, juga mereka hidup bersama dengan Yesus. Ya. Lewat pengalaman ini, mereka mengetahui siapakah Yesus dan siapakah Bapaknya. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya, Yesus sama dengan Bapa enggak? Tentu beda. Yesus putra Allah, Bapa adalah Allah Bapa. Ya. Nah, lalu hal ini dengan bimbingan Roh Kudus mulai
refleksi yang panjang atas wahyu, lahirlah kitab suci Perjanjian Baru. Ya, wahyu dalam Yesus Kristus berlangsung terus dalam umat dan direfleksikan sesuai dengan zamannya. Refleksi ajaran resmi dan pengolahan ajaran dalam teologi akan menghasilkan perumusan baru tentang wahyu yang lebih mendalam. Dengan kata lain, berarti wahyu itu berkembang sesuai zaman. Bapak Ibu, cara orang dulu menafsirkan tentang kitab suci dengan kita sekarang sudah berbeda sekali. Ya, artinya sudah sangat maju, berbeda seperti zaman dahulu kala. Ya, juga tradisi yang dibawa dulu sudah banyak yang berubah, tetapi yang berubah tradisi yang pakai huruf kecil. Nanti kalau kita belajar tradisi, ada tradisi huruf besar, ada tradisi huruf kecil. Tradisi huruf besar biasanya adalah ajaran yang disampaikan lewat para rasul. Tradisi huruf kecil adalah biasanya dalam bentuk ibadah. Apa? Umpamanya zaman dulu kita kalau mau sambut tubuh Tuhan, kita harus berpuasa minimum 12 jam menyiapkan diri kita. Jadi kalau saya mau masuk gereja jam 8 pagi, saya terakhir makan jam 8 malam. Hanya habis itu minum air putih. Kecuali mereka yang sakit, ya harus minum obat atau apa. Itu. Lalu berubah kan? Sejak Konsili Vatikan kedua dirubah menjadi cukup 2 jam saja. Sudah ada perubahan kan? Nah, lalu setiap keuskupan mendapat hak untuk merubah kembali disesuaikan dengan kondisi dari keuskupannya. Kebetulan Uskup Jakarta melihat kesibukan orang Jakarta, jadi Bapak Uskup memutuskan cukup 1 jam saja. Pada waktu kita masuk misa, ya kan? Jadi 1 jam sebelum kita masuk misa, dianjurkan kita sudah menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Ya, tetapi sayangnya banyak yang belum tahu. Ya, di dalam gereja masih punya permen. Kalau sakit nggak apa-apa, kan ada orang sakit harus ada gula ya, itu boleh. Tetapi yang orang sehat, yang lebih parah mungkin masih main tangannya main ya. Tapi sekarang kan udah modern. Ada beberapa gereja mereka udah pasang jammer atau apa? Ya jammer ya. Jadi HP kita nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, ada larangan, tapi mestinya itu harus berlaku di beberapa tempat. Bayangin, ya kadang-kala lagi bisa bunyi jering gitu. Ya, jadi dianjurkan sebaiknya kita, berarti kan orang tersebut tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Karena kalau dia mempersiapkan diri, berarti dia harus, ya HP-nya pun harus dia paling tidak silent, agar supaya tidak mengganggu orang yang lain. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kuasa mengajar gereja. Kemarin secara sedikit saya sudah sampaikan bahwa kuasa mengajar gereja adalah dipegang oleh Bapak Uskup. Tujuannya karena wahyu itu berkembang di dalam tafsir-tafsir yang sudah modern sekarang ini, kita punya apa? Orang yang menjaga. Ya, ini tafsir yang benar, itu tafsir yang sah. Meskipun kadang-kadang perkembangan zaman akhirnya sang Bapak Uskup memutuskan ini salah, tetapi nanti sekarang dibilang benar. Ya, nanti kita lihat jadi pada zaman modernisasi. Wahyu pada akhir zaman, ya, menurut Paulus dan Yohanes menegaskan bahwa ada wahyu yang akan datang, yakni pada masa kedatangan Yesus pada akhir zaman. Ya, pada waktu itu kita akan menjadi seperti Dia, tetapi wahyu itu masih tersembunyi. Orang yang belajar kitab suci pasti kalau berdoa nggak doain Tuhan Yesus datang loh gitu. Enggak. Karena kalau kita datang berarti akan kiamat. Iya. Tapi banyak kita sebenarnya orang berdoa gitu ya. Tuhan Yesus datang lah. Kalau Tuhan Yesus datang artinya kita belajar
tambahkanlah imanku. Salah? Enggak salah. Tapi biar iman bertambah harus apa? Menghadapi apa? Badai. Ya. Biar orang imannya bertambah, dia harus melewati badai kehidupan. Ya. Jadi kalau berdoa minta apa? Hati-hati berdoa Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau berdoa bukan berdoa Tuhan tambahkan imanku, bukan. Tuhan semoga imanku tetap kuat untuk melewati badai-badai yang nanti akan kita lewati. Iya dong. Ya, kalau kita tambah iman, wow, akan datang memang. Tapi begitu datang biasanya orang komplain. Karena nanti dia yang minta kan. Oke, lanjut. Ini hanya bercanda ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk nih. Tapi benar kan? Nah, lanjut. Sekarang kita masuk kepada iman. Tadi kan kita mesti bicara wahyu ini, wahyu diteruskan, wahyu ini dan seterusnya. Sekarang iman, apa yang ada iman? Nah, kita akan belajar tentang iman dalam perjanjian lama, iman dalam perjanjian baru, iman dalam Konsili Vatikan I, iman dalam Konsili Vatikan II, baru hakikat iman kepercayaan. Ya, saya masuk menurut perjanjian lama. Iman menurut perjanjian lama. Dalam kitab suci, wahyu pertama-tama berarti Allah yang berbicara. Lalu, sikap manusia sebagai tanggapan atas wahyu dalam perjanjian lama dilukiskan sebagai berikut kalau Bapak Ibu membaca. Ketika Allah memanggil, Samuel menjawab, "Berbicaralah, hambamu mendengar." Iya kan, waktu itu Samuel kan dipanggil, dia nggak ngerti. Pertama dia diam, kedua dia diam. Dia tanya sama Eli kan. Baru Eli bilang, "Oh itu Tuhan yang manggil, kamu harus jawab." Nah, dia jawab bahwa bicaralah, hambamu mendengarkan. Baru imam adalah mendengarkan sabda Allah. Nomor 2, setelah Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke negeri, dia pergi. Dengan kata lain, iman adalah menaati perintah Allah dalam budi dan tingkah laku. Jadi menerima dan mau melakukannya. Kan banyak orang tahu hukum tapi tidak mau melakukannya. Tetapi Abraham mau melakukan. Ya, coba Bapak Ibu umpamanya, maaf. Bapak Ibu di sini belajar dapat wahyu. Pulang ke rumah bilang sama suami atau sama istri, ada wahyu. Kita pergi ke Papua. Di sana kita akan dapat tanah yang berlimpah madu apa segala. Dia orang bilang apa? Kayak gini kan kamu? Enggak, ini ya, bayangin Bapak Abraham bisa mengajak keluarganya, bahkan keponakannya bisa ikut. Lot kan? Artinya apa? Bahwa dia benar-benar punya keyakinan akan Allah. Ya, punya iman akan Allah. Jadi dia menerima panggilan tersebut. Bukan cuma iya saya mau tapi gak bikin, tapi dengan sepenuh hati dia melakukan hal itu. Jadi dengan kata lain, iman adalah menaati perintah Allah